Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, nama aku Muhammad Mufti Akmal dari program studi Bahasa dan Sastra Arab mata kuliah Pancasila dengan nomor induk mahasiswa 2303011100015. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang proklamasi kemerdekaan dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Proklamasi kemerdekaan diawali dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian, terjadi kekosongan kepemimpinan di Indonesia sehingga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta didesak oleh golongan muda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada hari itu, dua pemimpin nasional, Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Proklamasi tersebut diucapkan di depan rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang sekarang kita kenal sebagai Istana Merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai dimulainya perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Meskipun proklamasi tersebut dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan fisik untuk merebut kemerdekaan terus berlanjut hingga 1949, ketika Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia setelah perjanjian Rum-Ryan. Rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan BPUPKI mengadakan sidang pertamanya di Gedung Proklamasi, Jakarta. Sidang ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi landasan bagi Indonesia yang merdeka. Puncak dari sidang ini adalah penemuan rumusan dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Latar belakang: BPUPKI dibentuk oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. Dilatar belakangi karena adanya kesadaran untuk menentukan dasar negara yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia yang merdeka. Proses pembentukan. Pemimpin sidang ini dipimpin oleh Bapak Dr. Rajiman Widyodiningrat. Diskusi ini melibatkan para tokoh nasional seperti Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, serta anggota-anggota BPUPKI lainnya. Rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman Indonesia, serta menjadi pijakan moral dalam pembangunan negara. Pancasila tetap relevan dan menjadi panduan bagi pembentukan kebijakan dan penyelenggaraan negara Indonesia hingga saat ini. Sekedar info nih, rumusan Pancasila diakui dan disepakati pada tanggal 1 Juni tahun 1945, serta menjadi dasar filsafat negara dan ideologi bagi negara Indonesia. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diresmikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Pancasila terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi landasan filosofis serta ideologis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penting untuk memasukkan rumusan Pancasila ke dalam pembukaan UUD 1945 agar seluruh masyarakat Indonesia bisa memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Mari kita intip makna dari tiap sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menegaskan keberadaan Tuhan sebagai sumber segala kehidupan dan kekuatan tertinggi. Prinsip ini mencerminkan pengakuan akan eksistensi Tuhan sebagai landasan moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menekankan perlunya keadilan dan budaya yang beradab dalam interaksi sosial.
nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban menjadi dasar bagi hubungan antar warga negara. Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya kesatuan dan persatuan antar bangsa Indonesia, mengatasi segala perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip ini membangun semangat solidaritas dan kebersamaan dalam keberagaman. Sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan prinsip demokrasi sebagai sistem pemerintahan, di mana kebijaksanaan rakyat diwujudkan melalui perwakilan dan permusyawaratan. Prinsip ini menjamin partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan perlunya pemerataan dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mengarah pada penciptaan kondisi sosial ekonomi yang merata dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Rumusan Pancasila ini mencerminkan nilai-nilai universal yang diakui sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, menggambarkan visi Indonesia sebagai negara yang bermartabat, adil, dan beradab. Rumusan Pancasila setelah kemerdekaan. Pancasila setelah kemerdekaan tidak hanya membekas seperti menjadi angin lalu lalang yang tidak dihiraukan keberadaannya. Namun, Pancasila justru menjadi landasan kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki banyak sekali fungsi, di antaranya yakni pilar keberagaman, mendorong toleransi dan menghargai perbedaan, membangun rasa persatuan dalam keberagaman, penguatan identitas nasional, memperkuat rasa kebangsaan, menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Dasar hukum dan ketertiban menjadi dasar hukum tertinggi bagi negara Indonesia, serta mendorong pelaksanaan hukum yang adil dan berkeadilan. Di samping itu, fungsi Pancasila juga sebagai kesejahteraan sosial, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, memberikan dasar bagi kebijakan pembangunan berkelanjutan, demokrasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Pancasila menyediakan kerangka demokrasi yang inklusif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Kemudian, kita sebagai pemuda harus memiliki peran aktif dalam mewujudkan Pancasila menjadi dasar negara. Di antaranya, kita sebagai generasi muda harus mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta berkontribusi aktif dalam pembangunan dan perdamaian. Tidak hanya generasi muda, di samping itu, seluruh lapisan masyarakat Indonesia juga harus ikut mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, serta membangun negara Indonesia yang adil dan makmur. Baik, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.